Finally, kita masuk ke materi terakhir hitungan di semester ini, yaitu kelarutan. Nah, analoginya seperti apa sih sebelum saya menjelaskan kelarutan itu apa sebenarnya? Jadi contohnya paling enak kalau misalnya kita lagi bikin teh. Bikin teh itu misalnya saya kasih yang satunya tuh 2 sendok makan gula. Kemudian yang satunya saya kasih 10 sendok gula. Kira-kira yang lebih larut yang 2 sendok atau 10 sendok? 2 sendok ya pasti. Karena kalau 10 sendok sudah too much. Nah, kemudian yang satunya saya kasih air panas. Yang satunya saya kasih air dingin. Nah, kira-kira yang lebih larut gulanya yang pakai air panas atau air dingin? Pasti air panas. Nah, kenapa demikian? Ini kita hubungkan sama laju reaksi. Jadi semakin suhunya tinggi, maka energi buat dia bergerak pun juga semakin banyak, sehingga tumbukannya pun juga akan semakin banyak. Sehingga laju reaksinya akan semakin cepat, otomatis reaksinya bakalan lebih cepat larut. Nah, maksudnya apa sih? Nah, jadi kelarutan itu adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut di dalam suatu pelarut pada keadaan tertentu. Jumlah maksimumnya itu maksudnya seperti 2 sendok makan itu. Pada keadaan tertentunya contohnya seperti suhu bisa, pH bisa, pelarut juga bisa. Karena pelarut itu sangat mempengaruhi ya. Dia bisa larut itu karena biasanya kepolarannya itu sama. Misalnya air sama minyak itu kan gak akan menyatu, karena satunya polar, satunya non polar. Jadi hati-hati juga dengan pelarut. Nah, kemudian ngomong-ngomong tentang kelarutan, lambangnya apa sih? Karena kalau dalam perhitungan kan pasti kita punya lambang. Kalau M itu molaritas, kalau mol itu N, berarti kalau misalnya kelarutan apa ya? Nah, kelarutan itu bahasa Inggrisnya adalah depannya S. Tapi bukan maksudnya strawberry ya. Jadi S itu maksudnya adalah solubility. Nah, solubility itu rumusnya apa? Rumusnya ini sering banget sudah kalian temuin, yaitu saya geser dulu. N per V. Nah, N per V itu mol. Molnya tuh terserah. Mol itu bisa dalam keadaan ditanya gram, berarti gram per mR, atau diketahui molaritas M dikali V. Nah, it's up soalnya ya, maksudnya itu terserah soalnya. Oke, kemudian volumenya itu dalam keadaan liter, boleh juga dalam keadaan mililiter. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soalnya tuh saya ganti 5,8 mg magnesium hidroksida dilarutkan dalam 500 ml air dan nyatakan kelarutan MgOH dalam mol per liter. Nah, jadi tadi kan S itu rumusnya N per V. Berarti kita masukkan N per V. Kayaknya kurang terang ya, saya tebalin deh ganti. Terus N itu kalau dipecah gram per mR. Karena V-nya itu mau kita ubah ke liter, maka biasanya pakai 1000 per V. Tinggal kita masukkan 5,8 per mR-nya dihitung dulu. Mg itu 24, O itu 16, H itu 1. Ini tambah dulu dikali 2. Berarti 24 tambah 34, 58 kali 1000 per 500. Coret 2. Coret 0,1. Sehingga jawabannya 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. Dia minta satuannya mol per liter. Berarti kita tulis mol per liter. Nah, kemudian kita ke bagian selanjutnya, yaitu hubungan S dan KSP. Apa sih KSP itu? Jadi KSP itu sebenarnya adalah hasil kali kelarutan. Nah, apa sih hasil kali kelarutan? Jadi hasil kali kelarutan itu sebenarnya adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Nah, contohnya misalnya saya punya persamaan reaksi berikut. Ada ANBM menjadi N-nya ini kan koefisien ya, makanya taruh depan. Muatannya tukeran. M jadi punyanya A, jadi AM plus. N jadi punyanya B, berarti BN min. Bagaimana cara menuliskan KSP-nya? Nah, tadi kan hasil kali
konsentrasi ion-ion. Berarti nanti KSP-nya sama dengan konsentrasinya kita tulis. Tidak perlu menuliskan N-nya. Jadi AM+, jangan di luar ya muatannya. N-nya taruh atas karena dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Dikali BN- pangkat M. Udah deh seperti itu. Nah, untuk KSP-nya. Nah, sekarang apa sih hubungannya sama S? Jadi kalau ada kayak gini kita anggap ini S. Terus ini kita anggap NS karena kita nggak tahu jumlah S-nya berapa. Berarti ini MS. Nah, tapi kalau bentuk kayak gini kan agak ribet. Mending kita langsung ke contoh soal. Misalnya saya punya contoh soal AgCl. Kita pecah menjadi ion-ionnya. AgCl ini berupa solid. Ag+ ditambah Cl-. Kemudian di sini S, kalau orangnya 1 S, orangnya juga 1, berarti S. Membuat KSP-nya berarti konsentrasi ion-ionnya dikalikan, dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Karena koefisiennya 1 nggak perlu ditulis ya. Nah ini kan S, berarti kita masukkan S dikali S, berarti jawabannya adalah S kuadrat. Nah, berarti kita udah dapat punyanya AgCl. Nah, kita bisa juga kerjakan kalau misalnya dia bentuknya kalau ada angka 2 gimana? Contohnya kita ambil Ag2CO3. Kita pecah seperti biasa. Pecah menjadi ion-ionnya. Karena di belakang CO3 ini tidak ada angka 2, tidak ada angka 3, berarti Ag+. CO3 itu satu kesatuan, jangan dipisahkan. Di sini ada angka 2 kan? 2-nya jadi punya CO3. Berarti 2-. Supaya setara, maka depannya kalikan 2. Kita anggap ini S. Berarti di sini berapa S? 2S. Di sini S. Berarti membuat KSP-nya sama dengan konsentrasi Ag+ dipangkatkan 2. Dikali CO3 2- dipangkatkan 2. Berarti kita masukkan 2S kuadrat dikali S. Berarti 2 pangkat 2 berapa? 4. S kuadrat kali S sama dengan 4S pangkat 3. Nah, itu contoh soalnya kalau dia 2. Nah, bagaimana kalau bentuknya 3? Berarti misalnya saya punya soal AL Cl3. Nah, kita pecah. Set menjadi AL tambah Cl. 3 itu jadi punyanya AL3+. Tapi karena di sini jumlahnya ada 3, berarti depannya kalikan di sini. Oh iya, jangan lupa Cl-nya min ya. Di sini S berarti 3S. KSP sama dengan konsentrasi Al3+ dikali Cl- dipangkatkan 3 karena koefisiennya 3. S kali 3S pangkat 3. S 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 27 ya. Berarti jadinya 27 S pangkat 4. Itu kalau misalnya dia bentuknya ada 3. Nah, bagaimana sudah ada 2 ada 3? Contoh Al2O3 dipecah menjadi tukaran. 3 jadi punyanya Al, 2 jadi punyanya O. Al3+ ditambah O2-. Jangan lupa setarakan. Dah, S 2S 3S. Berarti KSP-nya konsentrasi Al3+ pangkat 2 dikali O2- pangkat 3. Di 2S pangkat 2, 3S pangkat 3. 2 pangkat 2, 4, S kuadrat, 27S pangkat 3. 108 S pangkat 5. Nah, silahkan kalian lanjutkan untuk soal yang ada di poin B di LKS nomor 1. Nah, contoh-contohnya mirip ya sama ini, cuma beda senyawa-senyawanya aja.